kata Rahman ini dari makalah juga saya baca bahwa itu eh, termasuk dari apa namanya eh, cara-cara penulisan Utsmani begitu. Jadi saya kira ini kata yang lumrah yang tadi juga disampaikan pemateri itu yang sudah dianggap alami begitu di lahja Quraisy, sehingga ketika proses imla'iyah kan kita dapat alif ya. Nah, jadi di dalam kata Ar-Rahman ini mungkin di kata-kata lain juga tidak ditambahkan ya. Mungkin karena sudah lumrah di kalangan Quraisy pada saat itu. Ya, mungkin itu tambahan dari saya. Ya, bagaimana dengan saudara Abdurrahman? Ya, sedikit. Sebenarnya pertanyaannya itu Ar-Rahman cuma sebagai contoh. Dalam Al-Baqarah halaman pertama kita banyak menemukan kata seperti itu ya. Zalika dia ditulis tidak dengan menggunakan alif mat tapi harokat mat. Al-Kitabu sama juga seperti itu. Kemudian wamimma razaqnahum sama juga seperti itu. Kemudian ulaika juga sama seperti itu. Jadi maksudnya apakah memang ini kata-kata tertentu ataukah ada aturan tertentu yang mengatur tentang apa namanya? Yang mengatur tentang penulisan ini alif apa namanya harokat mat ini seperti itu. Jadi bukan cuma kata Rahman. Ya, mungkin saya Ya, kembalikan. Toyib. Mungkin ada sedikit penjelasan. Di sini kan ada al-hadzaf atau penghapusan. Nah, di sini ada beberapa penghapusan huruf alif ya pada atau mat. Nah, terdapat beberapa eh, apa namanya maudi, beberapa maudi itu apa? Eh, Kondisi. Ada beberapa kondisi saat alif ini bisa dihapuskan dalam Rasam al-Uthman. Yang pertama kan pada ya nida atau kata seruan yang harusnya ya menjadi ya ayyuha. Ditulisnya ya ayyuha padahal kita membacanya ya ayyuha. Kemudian yang kedua yang terdapat pada ha'at tanbih. Contohnya yaitu ha antum, kita menulisnya ha antum. Tidak dituliskan alif ha gitu. Kemudian yang ketiga yaitu ketika diikuti dengan domir seperti anjainakum atau yang seperti dibilang tadi rozaqnakum. Jadi memang ada kaidah-kaidah penulisan Rosam Usmani yang eh, di, di apa yang tercakup di al-hadzaf ini. Jadi alif ini masuk dalam cakupan al-hadzaf. Nah, untuk lebih jelasnya secara rincinya eh, afwan kami pun terbatas. Jadi memang ada kaidah-kaidah tertentu dalam penulisan Rasul Al-Quran ini. Tidak sama dengan Rasul Imla'i pada umumnya. Bagaimana Saudara Abdurrahman? Oke, jadi memang ada anunya ya, menurut materi memang ada rasumnya tentang kata-kata tertentu ini. Dek, begitu. Tamam. Eh, per- ya, pertanyaannya apa kualifikasinya? Kenapa bisa dia dihapus alifnya diganti dengan harokat mat? Ya, mungkin ya itu dari saya. Bagaimana dengan pemateri? Atau mungkin
Ada dari teman-teman yang ingin membantu pemateri menjawab pertanyaan dari Saudara Abdurrahman. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Kita tampun dulu pertanyaannya Saudara Abdurrahman. Bagaimana dengan Saudara Abdul Muhaimin, Hilyatul Khalisa, Abdul Qayyim, Reski Aulianisa Sadir? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Persilahkan. Bertanya kemana ini? Untuk pemateri pertama dan kedua. Terserah mau pertanyaan kemana. Izin bertanya, moderator. Ya, untuk Saudara Abdul Qayyim dipersilahkan. Baik, terima kasih atas peluang yang diberikan. Tadi sudah dijelaskan materi terkait dengan ayat apa namanya, Madaniyah dan Makkiyah. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada saudari Mahdalena, apa yang membedakan ini ayat Madaniyah dengan Makkiyah, dan juga apa ciri-ciri dari sehingga bisa membedakan dari antara kedua ini ayat Madaniyah dan Makkiyah. Mungkin seperti itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana dengan pemateri? Ya, terima kasih. Kayaknya tadi sudah sempat saya singgung ya, atau sudah sempat tersampaikan. Nah, kalau kita ingin melihat perbedaan dari keduanya, kita bisa lihat dari beberapa segi definisinya. Nah, yang pertama itu dari segi tempat turunnya ayat itu yang sudah bisa membedakan. Nah, Makkiyah itu diturunkan di kota Mekah atau sekitarnya. Kemudian Madaniyah itu diturunkan di kota Madinah atau sekitarnya. Kemudian dari segi waktu turunnya, nah itu salah satu bedanya. Dari segi waktu turunnya, Makkiyah itu diturunkan setelah atau sebelum atau setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah, hijrah ke Madinah. Kemudian kalau Madaniyah itu yaitu ayat atau surah yang turun setelah beliau hijrah ke Madinah atau pada saat beliau hijrah di Madinah. Kemudian yang ketiga dari segi seruannya, kepada siapa itu diserukan. Nah, ayat Madaniyah itu seruannya ditujukan kepada penduduk Madinah. Begitupun dengan sebaliknya, ayat Makkiyah itu diserukan kepada penduduk Makkiyah. Yang biasa dilihat dalam ayat atau surah Makkiyah atau Madaniyah, di surah Makkiyah itu biasanya terdapat ayat yang diawali dengan ya ayuhan nas. Kemudian ayat Madaniyah itu diawali dengan ya ayuhan ladzina amanu. Mungkin itu perbedaannya. Bagaimana dengan Saudara Abdul Qayyim? Berarti kalau misalkan kita membaca Al-Quran itu, apakah ada ciri-ciri lain dari agar kita bisa mungkin membedakan antara ayat
Madaniyah dan Makkiyah. Misalkan saya dalam keadaan membaca Al-Quran, mungkin bagaimana saya bisa mengetahui bahwa oh ini ayatnya Makkiyah ini, oh ini Madaniyah, mungkin seperti itu. Oke, adapun bedanya lagi yaitu di segi isinya. Misalnya ayat Madaniyah itu membahas tentang apalagi Makkiyah itu membahas tentang kisah-kisah para nabi terdahulu, membahas juga tentang berbicara tentang ketauhidan, dan adapun Madaniyah itu dia membahas tentang hukum-hukum. Dan adapun juga perbedaannya, surah Makkiyah itu diawali dengan huruf makto, apakah itu namanya yang kayak alif lam mim, kecuali ada beberapa juga surah sih yang memiliki huruf makto tapi dia dikategorikan ke dalam Madaniyah. Bagaimana dengan Saudara Abdul Qayyum? Ya, mungkin bisa diterima jawaban ya, cukup melegakan. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Atau mungkin dari saudari Husnul Khotimah? Sudah bisa? Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya moderator. Ya, kepada Saudari Indasari, kami persilahkan. Iya, Bismillah. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya untuk Saudari Mahdalena tentang Makkiyah dan Madaniyah. Apakah ada keutamaannya apabila kita mampu memahami, bilang, oh ini ayat Makkiyah, ini ayat Madaniyah. Syukran. Bagaimana dengan Saudari Mahdalena? Apakah langsung dijawab atau ditampung dulu? Mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari Saudara Abdurrahman. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Mungkin ada yang bisa membantu pemateri menjawab pertanyaan dari Saudara Abdurrahman atau Saudari Indasari. Jadi untuk teman-teman yang sudah bertanya, silahkan ditulis pertanyaannya di room chat.
Mungkin Saudara Arya Prasetyo bisa membantu pemateri. Langsung nggak? Bagaimana dengan Saudara Arya Prasetyo? Ya, saya sedikit apa namanya ya, meraba-raba begitu. Dan, kita kan orang bahasa begitu kan. Dari segi penulisan, saya rasa itu yang saya katakan tadi itu sudah lumrah di kalangan bangsa Quraisy. Seperti yang dikatakan juga pemateri tadi, secara tauqifi begitu. Memang dari sononya begitu, dari ya namanya kan bahasa itu adalah kesepakatan dari apa namanya beberapa orang atau apa namanya masyarakat begitu. Nah ini dari segi penulisan, nah, kita tidak bisa secara apa namanya secara lantang berkata apa alasannya begini. Mungkin saya gambarkan seperti ini. Kita dulu dalam bahasa Indonesia mungkin kata u itu oe dulu kan, Soe Karno. Nah, kemudian eh, mungkin dari kesepakatan masyarakat, kesepakatan rumpun bahasa kita mengubahnya menjadi satu model ya u, disatukan saja, bukan lagi oe ya. Mungkin dari perubahan seperti ini kita mungkin bisa mengambil eh, apa namanya kesamaan ya. Mungkin dari segi penulisan ya memang orang Quraisy menulisnya seperti itu. Ya, mungkin kita bisa cek juga di apa namanya qiraat yang lain. Nah, itu juga beda. Mereka dari penulisannya. Saya pernah membaca yang saya lupa qiraat apa itu ya. Seperti yang dikatakan tadi Syekh Abdul Rahman, itu juga dari kata Maliki Yaumiddin ya. Nah, ada juga yang saya pernah lihat itu saya lupa siapa anunya ya. Apa namanya? Qiraat apa itu? Nah, itu ditulis panjang. Nah, sedangkan yang ditulis yang Rasam Usmani itu ya, Laziz. Bagaimana dengan Saudara Abdurrahman? Aman insya Allah. Saya persilahkan untuk Saudari Mahdalena untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Indah Sari. Ya, jadi manfaatnya itu ketika kita baca Al-Quran maka kita itu dapat membantu kita dalam menafsirkan Al-Quran. Misalnya mungkin kita bisa lihat dari apa namanya kan misalnya kita lihat ini misalnya terjemahannya kita lihat terjemahan ini turun di Mekah misalnya. Nah kita bisa lebih mudah menafsirkan konteks dari ayat tersebut apa maksudnya gitu. Kemudian berdasarkan kajian Makkiyah dan Madaniyah ini itu dapat diantaranya mampu membedakan antara yang nasik dan mansukh seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Supaya gaya bahasa Al-Quran juga dapat direnungkan dan dimanfaatkan dalam rangka berdakwah di jalan Allah. Dan juga kita bisa mengetahui sejarah-sejarah para nabi terdahulu. Itu saja.
Bagaimana dengan Saudari Indasari? Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya. Eh, Saya persilahkan untuk Ustadz memberikan penguatan-penguatan. Harus banyak diskusi ini. Mana gambarku? Ini ada gambarku. Halo. Harus banyak diskusi nih sampai jam 5 lah. 17.00 ini saya mau diskusi apalagi 2 makalah ini. Saya mau Anda belajar paksa moderator paksa bertanya. Jadi ingat ya. Jangan hanya pemakalah sebagai narasumber utama. Kalau ada 13 materi di sini, 14 materi setiap mata kuliah, jangan katakan cuma satu yang harus saya tahu, yaitu makalah saya. Itu salah. Ya. Kita buat kurikulum ini harusnya 13-14 materi ini semua mahasiswa harus paham. Paham semua. Ya. Jadi istilahnya 14 materi ini Anda harus menjadi dokter umum. Adapun khusus makalah Anda menjadi spesialis itu. Ada menjadi spesialis makia, ada yang menjadi spesialis apa tadi? Rasam, kemari, Jamul Quran dan sebagainya, ya. Nah, jadi saya mau dulu diskusi ini sampai 17.00 atau 17.05. Nah, silakan. Dulu. Ambaki dulu. Ini dua makalah ini. Tadi saya di kelas lain tadi mau maaf ini, saya di Kesmas tadi mengajar siang. Saya suruh diskusi sampai 1 jam. Satu makalah gitu. Kuliah laki saya. Yang penting ini kemampuannya untuk menganalisis, mengolah, berdiskusi, ya kan, berargumentasi. Ini kemampuan yang utama ketika kita sudah memasuki program magister. Yang membedakan dengan sarjana. Sarjana itu, oh iya, oh begitu nih. Oh iya, terima kasih. Dan coba, terima kasih. Oke. Tidak begitu. Tidak ada kalau begitu. S2 tidak ada begitu. Tidak ada. Ya harus ada analisis. Salah kok itu, brother. Begini hasil bacaanku. Itu mantap. Menurut kitab ini, menurut yang kita pahami, menurut referensi ini, itu mantap. Ya, coba sampai jam 5 lah. Jam 5 atau paling lama jam 5:05. Minimal jam 5, maksimal jam 5:05. Silakan. Tidak ada istilah. Kalau perlu kandang paksa semua harus cerita. Jadi bukan hanya bertanya ya. Saya juga nilai tadi itu siapa-siapa yang menjawab. Ya gitu. Jadi jangan hanya pembakalan yang menjadi yang tahu rasam dengan makia, harus juga semua membaca. Jadi begini ke depannya, semua harus membaca, semua harus tahu, jangan hanya pembakalan tunggal saja ya. Makanya ada kan daftar saya belum ada di grup ini Indah. Daftar nama-nama pemakalannya. Ya, makanya siap itu supaya ini dipelajari minggu depan. Iya harus deh, pelajari ini deh. Ayo pergi perpus deh, ini deh dan sebagainya. Ini nanti pertanyaanku deh. Itu namanya belajar kuliah, brother and sister. Fahim tuh? Lanjut. 10 menit lagi lah. Silakan. Ambagi. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Saudari Hilyatul Polisa, Muhaimin. Saya bertanya, saya apa yang bertanya saya. Untuk saudara Abdul Muhaimin. Mau cerita, Muhaimin itu kalau dia nulis begitu, ya biasa begitu. The power of kepepet. Itu ya, manusia itu jago begitu. The power of kepepet. Ya langsung nih. Saya lagi nih, mau maaf ini, saya the power of kepepet ini dari kecil dulu SD, kelas 5 itu SD, masih 10 tahunan itu. Saya pernah lomba lari dengan anjing. Itu the power of the kepepet itu. Untung saya menang. Kukali itu kalau ada motor Rossi itu kulambung itu. The power of kepepet daripada untung saya menang. Kalau saya dikalah di gigi betisku anjing. Ini namanya the power of kepepet itu. Ya. Lanjut. Silakan Muhammad. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja
siapa yang pertama kali mengelompokkan antara ini surah Makkiyah dan ini surah Madaniyah? Nah, itu saja. Terima kasih. Bagaimana dengan pemateri? Ya, untuk memudahkan pemateri, silahkan pertanyaannya ditulis di room chat. Bagaimana dengan saudari Andi Tarfia S atau Hilyatul Kolisa atau Reskia Aulia Anissa Sadir? Saya mau bertanya, moderator. Ya, untuk Wah, saudara. begini dari tadi saya tunggu suaranya ini. Mahal lagi suaranya Tarpi ini, mahal lagi. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya, kenapa ada surah dalam Al-Quran yang dinamakan Makkiyah dan Madaniyah? Yang saya pahami ini dikaitkan dengan tempat Mekah dan Madinah. Kenapa tidak ada surah yang dinamakan dengan kayak Lailiyah, Nahariyah, gitu. Syukran. Coba bisa diulang pertanyaannya yang apa? Kenapa tidak ada suara yang Kenapa surah-surah dalam Al-Quran itu ada dikelompokkan kan Makkiyah dan Madaniyah. Maksudnya itu yang saya pahami itu berarti dikaitkan dengan tempat Mekah dan Madinah. Kenapa tidak ada surah yang dikaitkan dengan waktu turunnya kayak Nahariyah kah atau Lailiyah? Mafhum? Bagaimana dengan pemateri? bisa ditulis mungkin pertanyaan tak putus-putus gini saya dapat dengar. Untuk memudahkan pemateri, silakan pertanyaannya ditulis di room chat. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Mungkin ada yang bisa membantu pemateri menjawab pertanyaan dari saudara Abdul Muhaimin dan saudari Andi Tafia. Ya, bagaimana? Sedikit lagi. Bagaimana dengan saudara Abdurrahman? Mungkin bisa membantu pemateri. Atau Arya Prasetyo. Atau saudari Indah Sari. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, Iya. mana jamaahku nih? Oh, jamaah. Mana suaranya jamaah ini? Oh, jamaah. Iya. Oh, jamaah. Alhamdulillah.
Billah. Nah, wasuku. Billah. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Ku ingat kau dan tetanggaku. Tetanggaku itu kau dan jamaah tetanggaku. Di Barukan itu sekitar 9 rumah dari rumah itu. Nah, ya, oke. Lanjut nih. Nah, oke. Sebelum kita mulai, mari kita dulu share screen. Apa yang Anda telah tulis, ya? Apa yang Anda telah tulis dalam bentuk makalah. Oke, yang pertama rasam Quran, ya. Rasam Quran. Iya, Bang. Coba lihat baik-baik. Ya. Bukan ini. Oh, salah. Kenapa Irsyad? Mana tadi itu? Kan sekali harus. Oh, ini mungkin. Iya, oke. Oke. Karena berbicara tentang rasam, oke, kita akan lihat rasam. Sebelum bicara tentang Quran lebih lebar, lebih dalam, kita dulu lihat rasamnya ini si siapa lagi? Husnul. Bagus lagi. Berarti harus rasam Husnul ini. Rasamnya bagus. Ya. Yang pertama, ingat. Ini spasinya dilihat sesuai dengan pedoman. Ya. Nimnya juga apakah cuma satu yang kapital atau nim itu 3 huruf semuanya kapital. Lihat baik-baik. Kalau saya namaku Muhammad, tapi tidak peduli saya, biar mi. Salah namaku, terserah. Dulu itu pakai program. Sekarang sejak berapa tahun terakhir itu pasca tidak pakai program. Di pedoman hanya tulisannya ini. Ya, begini. Oke. Dan kasih spasi juga. Kalau ini sudah spasi satu, sudah spasi satu ini, tetapi ini yang kurang. After dan before-nya harus 0. Supaya rapat begini. UN itu fontnya 14. Pasca 12. Tahun juga 12. Perbaiki. Ini juga nanti diperbaiki. Spasi 1 dan sebagainya. Itu. Perbaiki. Ini juga diperbaiki dan seterusnya. Ya, semoga nanti tidak ada masalah. Baiki baik-baik. Oke. Kemudian jangan lagi ada salah. SWT. Lihat di pedoman KTI halaman 100. Bagaimana singkatan SWT yang benar. Ya. Itu. Lihat itu dengan baik dan benar. Apa ini balik. Ini Husnul ini membuat makalah baru balik ini. Saya mau dengar dulu pertanggungjawabannya Husnul ini. Ini balik di bedes. 2 makalah. Tercapai makalah yang sempurna. Balik. Bercanda. Oh, bagaimana ini Husnul? Pertanggungjawabkan dulu. Nah, maksudnya balik ini. Jadi. Nama Ustaz. Nama tempat. Di mana itu? Balik saja. Di mana itu? Di Borneo, Ustaz. Di mana? Jangan ingat. Setelah koma, itu ada spasi, ya. Dan seterusnya. Dilihat bagaimana caranya tuntunan pedoman, ya. Selanjutnya. Ini bab 1 dengan pendahuluan kasih 1 baris, ya. Bab 1 dengan pendahuluan. Dan ini nanti kalau ini pendahuluan sudah ada di atas di sini. Oke, baku sambung ini. Maka A-nya ini sejajar dengan huruf P. Ini semua harus lihat pedoman ini. Ini juga titik-titiknya harus sampai sini. Jangan terlalu ke dalam. Lihat di pedoman itu bagaimana rapinya itu pedoman. Dan ini juga bab 1, bukan hanya bab 1 itu 1 lembar, ya. 1 halaman, ya. Harus di sini bab 1 itu 1 sampai 2 misalkan. Bab 2 itu 3 sampai berapa? 3 sampai 6. Begitu, ya. Dan seterusnya.
Nah, penutup itu setelah kesimpulan ada B lagi, implikasi penelitian. Dan yang saya paling pusing ini daftar pustakanya 8. Nah, mana titik-titik? Nah, hilang titik-titik. Nah, ya, ya, Husnul. Ya, tetapi secara umum dari beberapa yang presentasi ini, cara presentasi Husnul itu bagus, bagus. Ya, tadi saya lihat ada yang presentasi, tadi yang kedua Madanena, lihat-lihat ya, PowerPoint memang, tapi baca PowerPoint-nya, ya, dan sebagainya. Bagus kalau betul-betul hanya poin-poinnya saja, dan seterusnya. Nah, kita lihat lagi. Kata Al-Quran. Nah, ini 2 macam ini, kata Al-Quran ini. Al-Quran di sini dengan Al-Quran di sini. Nah, konsistensi dalam menulis itu sangat penting, ya. Nah, dan seterusnya. Ini tidak, besok-besok tidak saya jelaskan ini. Setelah penampilan ini, setelah penampilan Rusnul Lemah Dalimah, tidak ada nilai kur jelaskan tentang rasam. Proses salam memang langsung. Nah, ya. Karena ini saya memang menunggu momennya ini tentang penulisan, rasam penulisan kan. Nah, ini penulisan Arab Indonesia saja masih ini hanya tidak tebal. Tidak tebal, tidak miring. Nah, begini saja. Dan ingat, coba ingat, ini ada garis-garis untuk margin. Nanti kalau Anda tahu bagaimana caranya dikasih muncul, nanti bertanya di grup. Masuk di sini, masuk di file kit. Nah, ini harusnya ini A-nya, ya, harusnya ini A-nya. Itu tampilannya harus, harus ke dalam, harus sejajar dengan ini. Ya, sejajar dengan ini, sejajar ini yang paling ujung. Oke. Kemudian Nabi N besar. Oke, Nabi secara umum, kalau Nabi saja itu kecil, presiden kecil. Tapi ketika Presiden Jokowi ada namanya, maka P-nya jadi besar. Ya. Nah. Sama dengan Nabi Muhammad, ya. Ketika N-nya besar, kalau ada Muhammadnya di situ. Ini Nabi saja. Utsman. Bantu saya. Sudah benar tidak ini penulisan Utsman ini? Begitu pula bin. Lihat baik-baik itu halaman 100. Bagaimana contoh penulisan bin dalam pedoman KTI. Nah, Utsman. Sudah cocok tidak kira-kira penulisan Utsman? Umar juga pakai ain. Utsman juga itu pakai ain. Ini Al-Khattab. Saya mau tantang dulu Husnul ini. Coba tulis Umar. Ini nama Umar ya. Ini coba tulis dalam bahasa Arab. Bahasa apa? Bahasa Arab. Coba Husnul. Ini namanya Khalifah kedua ini. Coba tulis dalam bahasa Arab. Ini seorang Amirul Mukminin. Nah, coba tulis bahasa Arab. Coba. Saya tunggu sekarang. Setelah Husnul, siap-siap yang lain. Yang lain ini tulis memang di kolom chat. Tapi jangan dulu di enter. Husnul, klik, ketik, dan langsung klik enter. Siap-siap yang lain. Kalau nanti Husnul salah, baru saya kasihkan kesempatan lelang di tempat yang lain. Kalau namanya saja Umar salah, bagaimana rasam-rasamnya ini? Kalau Rusman Usmani kita sebentar pelajari, ada kan rasam Usmani, ada kan rasam imla'i dan sebagainya. Betul, itu tidak membuat perbedaan makna. Bahkan variasi maknanya itu nanti baca di jurnal saya itu bagaimana implementasi qiraat itu mempengaruhi sebuah penafsiran, ya. Nah, dan seterusnya. Itu panjang itu ceritanya, itu ada sekitar 10 itu implementasinya. Oke. Ini Husnul ini. Wih. Yang mana benar ini? Umar itu pakai waw atau ya nah hapus ki jekeng ini ya nah hapus ki. Kamu oke, dah pakai waw ya. Oke. Berarti ada alnya ya. Ada al-khattabnya. Ada al-khattabnya. Kenapa tidak nukasi Husnul? Tanya Kak dulu. Kenapa tidak nukasi ke al-khattab di situ? Kenapa tidak dikasih Husnul? Harusnya dikasih itu coy. Ya. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Masih banyak yang salah. Abi panjang, Abu juga itu panjang, Abu Bakar. Jangan Abu Bakar. Bakar itu apa? Kayu bakar, apa kek? Rumah apa Kang? Iya Kang, ikan bakar. Itu bahasa Indonesia. Bak kasih A-nya yang kedua.
Abu U-nya panjang. Ah, jadi begini. Panjang. Eh. Abunya abu begini, panjang. Bakarnya, saya bantu nih. Begini. Iya, begitu. Abu Bakrin tuh. Bukan Abu Bakar, Abu Bakar. Abu Bakar. Itu Indonesia itu. Anda ini semua. Dari bahasa Arab, ya. Prodi apa? Bahasa? Bahasa apa? Bahasa apa semua ini? Hai, tidak semangat gini. Bahasa Arab, ya kan? Aktifkan anunya semua. Mic-nya, mic-nya. Aktifkan mic-nya. Yang penting tidak ada yang mengganggu di situ. Suara bayi, suara apa, ke. Aktifkan mic-nya. Oke. Dan seterusnya. Ini juga khalifah. Yang penting masih sangat minus ini transliterasinya ya. Sama aja Magdalena juga sama aja. Begitu juga. Eh, sudah minu khatamkan kali pedoma. Dan kalau pusing gitu pedoma ya 100 lembar itu lebih minimal kalau transliterasi kita hatamkan itu 5 6 lembar mau. Halaman 95 sampai halaman 100 pelajari baik-baik itu caranya, baru aplikasikan ya. Baru Apa Ustaz? aplikasi. Nah, kenapa ya? Bisa ada nggak Ustaz KTI yang baru Ustaz? Karena saya Belum tanya ada teman-teman pedoman ini. KTI baru, tetapi yang ada cuma pedoman edukasi hanya menyampaikan 7 poin, 7 poin yang harus diperbaiki itu tadi yang saya share itu. Sudah Cambria, sudah Kalibri kalau Arab, tetapi pedoman KTI yang terbaru belum ada, on proses. Sudah tahap finalisasi. Kalau bukan akhir tahun ini, awal tahun depan itu sudah akan diresmikan, di SK-kan oleh rektor. Nah, itu. Tapi untuk sementara tidak ada yang berubah kalau transliterasi. Ya, hal-hal teknis lain aja yang berubah. Ya, dan seterusnya. Oke. Masih ada lagi? Ini juga. Kalau sebut nama, ya, paling bagus itu poinnya. Dia mata pembimbing, penguji, dan dosen Anda. Kalau seorang nama itu dikasih dalam kurung W titik. Wafat. Ya, itu paling bagus. W titik apa, berapa hijriah atau apa dan sebagainya. Ya, dan seterusnya. Dan ingat, konsistensi dalam menulis nama. Umar itu ada juga Umar saja, ada Umar bin Khattab, ada Umar saja. Ya, harus kasih konsisten. Ya kan, siapa tahu ada Umar yang lain, ada Umar bin Abdul Aziz, ya kan? Ada Umar Bakri, ada juga Umar Bakri, iya kan? Jadi iya man, Khalifah Umar, ada juga Khalifah Umar bin Abdul Aziz, jadi banyak. Nah, jadi banyak. Inti besar atau kecil. Umat, coba lihat KBBI. Sekarang terkhusus 2 orang, Husnul dan Magdalena. Coba lihat KBBI. Ada di KBBI itu online di Google. Coba lihat penulisan umat yang benar. Mentang-mentang bahasa Arab, iya kan? Nah, umat yang benar. Coba, yang mana benar kalau umat? Tulisan KBBI-nya. Coba, cepat Magdalena, Husnul, dan yang lain juga. Nah, coba bantu saya di kolom chat. Yang mana benar kalau penulisan umat? Apakah ini sudah benar umatnya dengan 5 huruf? Ataukah apakah 6 huruf? Ataukah 3 huruf? Ataukah 4 huruf? Nah, silakan. Cepat. Nah, ini yang saya sampaikan. Ada yang ingin saya sampaikan. Sengaja saya suruh Anda cari ini. Ini yang ingin saya sampaikan. Umat Ustadz. Berapa huruf? 4 Ustadz. Indah ummah. Astagfirullah, indah. KBBI kapal Malaysia Wambe ini. Bukan KBBI Indonesia. Kalau Husnul bagaimana tulisannya? Cuma begini kan. Tulisannya cuma 4 huruf. Ini ummah lagi. Ummah. Ini kayak orang anu saja. Ummah. Bukan begitu ya. Yang benar ini umat ya. Coba lihat. Setiap bahasa punya kaidah dalam ucapan atau muhadasah, percakapan, nutq ya, atau dalam rasam, dalam penulisan. Kalau KBBI itu mohon maaf ini karena rata-rata yang bawa KBBI itu bukan orang Sulawesi atau bukan non muslim ya. Sehingga kaidah yang dia buat saya lihat itu rata-rata 99% itu menghilangkan
kata-kata di dalam bahasa Indonesia yang bertasydid. Bertasydid. Contoh, kalau dikatakan majalah. Majalah. Kalau benar bahasa Arab, majal, Majalah. majal. Majalah. Ya, tapi yang baku, majalah. Itawa selesai nih. Tamat. Tamat nih. Itu Indonesianya, tamat. Tapi kalau kita bilang itawa, tamat nih. Kan betul, bahasa Arab. Tamat. Iya kan? Nah, itu. Begitu. Begitu. Bahkan, saya dalam dunia tafsir, mufasir. Mufasir. Tulisannya itu mufasir. Walaupun kita baca mufasir. Kita lagi Makassar. Orang apa? Jelas-jelas tulisannya Makassar. Tapi biasa kita orang Jawa dipanggil, orang Makassar ya. Orang Makassar. Padahal jelas-jelas itu Makassar. Kodong. Aduh, S-nya 2. Sakdui. Nah bilang orang Jerman itu Sakdui. Untuk aja Masakdu itu orang Jerman, bukan Jerman Ozil, Jerman itu situ Jenderal Sudirman. Makassar, iya kan? Iya Makassar itu. Kita orang Makassar dibilang orang Makassar. Ya. Saya melihat mereka itu terinspirasi atau terbawa karena misalkan begini. Kalau Anda lihat Allah, tulisan Allah di gereja mereka, di spanduk mereka, tulisannya juga kata Allah itu 5 huruf. Ya, mohon maaf, 5 huruf itu tulisan Allahnya. 5 huruf, 5 huruf. Ya, 5 huruf. Tetapi cara bacanya bagaimana, Arya? Kita Indonesia Muslim 5 huruf juga tulisan Allah. Tapi cara bacanya pakai Allah. Minimal Allah lah, Allah atau Allah. Dia bagaimana orang Kristen? Cara bacanya, Arya? Allah. Allah kan dihilangkan apa? Dihilangkan apanya? Sakdunya, dihilangkan tasdidnya. Dia baca begitu. Iya kan? Dia begitu. Dia begitu. Sakdui, double-double dihilangkan. Saya lihat begitu kalau kaidah-kaidah rasam penulisan Indonesia dan seterusnya dan seterusnya ya. Nantilah kalau kita berbicara bagaimana kaidah muhadasah ya, penekanan-penekanan dan sebagainya. Nanti itu. Oke, lanjut. Jadi saya minta nanti Anda betul-betul memperbaiki. Ya. Mohon maaf, cara menulis footnote saya saja ini, Husnul. Madalena juga tadi, ya, ada beberapa juga kesamaan. Cara membuat footnote itu salah. Ya, di sini. Oke? Belum Pimendelai. Banyak sekali salahnya. Kurang lebih 3, mungkin sampai 5 ini salahnya. Coba kita tahqiq dulu, tahqiq. Ya, ahli bahasa itu biasa jago mentah sesuatu. Ya kan, editor, muhakkik. Coba. Masing-masing orang 1 kali mentahqiq. Sesuai absen saya. Mana absenku? Siapa pertama? Abdurrahman Sudais. Silakan Abdurrahman Sudais. Menurut Anda apanya salah ini? Sini lebih 5 salahnya nih, baru footnote ini. Bagaimana ini Husnul ini? Rahman. Oh, Amang, cepat Amang. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, betul. Kenapa? Apa? Tidak sejajar Ki yang pertama, baris pertama dan yang kedua, Ustaz. Jadi yang benar bagaimana? Mas, harusnya sejajar. Harusnya bagaimana? Harusnya bagaimana? Mana suaranya Rahman? Oh, Amang. Mana suara Amang? Iya, Ustaz. Amang. Kenapa ya? Apanya sejajar? Ini Mukarram. Iya. Mukarram harus sejajar dengan ini. Begini. Begitu. Maksud Anda begini. Maksud Anda begini ya? Sejajar di sini, di bawah. Atau sejajar bagaimana? Atau yang H ini kasih sejajar dengan huruf M.
H33 sejajar ada di bawahnya M. Begitu menurut Anda, Amang? Atau bagaimana? Iya. Kalau begitu Anda yang salah. Max salah. Kau tambah lagi salah. Ini husnul memang salah, tapi tambah lagi salah. Aduh, bagaimana ini? Oke, nama kedua di absen saya, Miming. Nah, ini calon wakil presiden ini Miming. Ada Mi Ambang, ada Mi Miming. Nah, ini panggilan Makassar ini. Miming, Miming, Miming. Silakan Miming. Yang mana salahnya ini? Footnote 1. Oh, aku tahu di Miming pasti tidak ada salahnya karena di mata Miming itu husnul selalu sempurna dan benar. Cih, gue tahu, Ji. Miming, apa Ustaz. salahnya? Apa salahnya? Tidak ada. Apa? Mungkin setelah Mukarram Ustaz titik dulu. Mukarram titik dulu. Anda yang salah kalau begitu. Oh iya. 2. Nah, sudah. Ini tambah aja salah anak. Arya lagi. Makalah Arya. Kau beda yang pemakalah. Kau kemarin juga manyeton kau salah anu. Arya pemakalah. Apa salahnya nih Arya? Footnote pertama. Di setelah ulumul Quran Ustaz, tidak ada koma. Bagus. Yang pertama tanpa koma. Bagus. Nah, kita kasih warna merah. Oke, keep. Oke, Arya bagus ada nilainya. Kayim Yunus, Kayim. Mana Kayim? Oh, Kayim. Yes, Oh, Kayim. Yes, Ustaz. Mana salahnya? Mana di? Tidak ada. Pusing, Ustaz. Pusing. Oke, kalau pusing, Mahdalena sebagai pemakalah berikutnya, menurut Anda bagaimana? Apa salahnya? Mana suaranya? Suaranya. Ya, Setelah Ustaz, setelah itu spasi. Titik yang Oke, setelahnya bagus. spasi. Bagus, setelah H itu spasi. Bagus. Mantap, bagus itu. Oke. Sini tadi. Oke, sudah 2. Bagus. Dapat nilai. Tarpiyah. Oh, tarpiyah. Mana kok tarpiyah? Iya, Ustaz. Nah, apa salahnya? Apa salahnya ini Husnu? Setelah nomornya Ustaz tidak pakai spasi. Di sini, Mukarram. Yang nomor footnote-nya Ustaz. Bukan setelah nama sebelum. Astagfirullah. Bagus. Oke, bagus. Tidak pakai spasi. Oke. Indah. Ustaz, itu huruf Yang mana Tidak ada tulis sini. Mukarram ji ulumul mana sini? itu Ustaz yang cetakan, singkatan cetakan huruf kecil C-nya Ustaz. Iya kah? Iya. Kau yang salah kapan? Iya. Yang benar adalah posisi cetakan. Posisi cetakan itu di sini. Sebelum tempat. Posisinya salah. Dan 1 titik. Titik, spasi. Kemudian satunya bukan pakai 1 Latin. Tapi 1 angka Romawi. Atau huruf angka Romawi. Ya. Subhanallah. Hilya. Ya Ustaz. Apa lagi salah? Tadi Ustaz yang bilang kapia. Sama Ustaz. Sama Ji. Oke, Pak Deng. Reski. Oke. Reski mana Reski? Mana Reski? Mana Reski? Tidak ada Reski? Oke, mungkin dia keluar. Dan penutup. India. Mana orang India? Orang India. Oh, India. Itu. Mengerti. Kalau bilang India, mengerti.
Caya. Coba Me, yang mana salah? Ini saat tidak pakai dalam kurung. Di luar kurung paling. Bahaya itu kalau nggak pakai di mana aja, Peng? Oh, pakai Ustaz. Dan Tidak ada seterusnya dan seterusnya. masalah, Ustaz. Ini edisi, cari ini edisi. Apakah sudah benar di sini posisinya atau di mana yang tepat ya? PT juga T, apakah ada titiknya PT, singkatan dan seterusnya. Oke. Gini, saya sengaja ini mengambil waktu rasam penulisan. Saya minta ke depannya ya, yang saya bahas ini tidak terulang lagi. Kalaupun yang belum saya bahas, baca baik-baik pedoman kasihan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kita langsung lihat makalahnya, isinya. Di sini ini paling bagus rumusan masalahnya karena mewakili 3 poin. Pengertian itu ontologi, kaidahnya boleh, itu epistemologi, manfaat itu aksiologi. Ini bagus ini karena sudah ada onto, aksio dan epistemologinya ya. Kalau yang Makkiyah Madaniyah tadi rumusan masalah 2 dan 3-nya itu bisa digabung. Yang kurang itu di Makkiyah Madaniyah tadi rumusan masalahnya tidak ada urgensi atau manfaatnya. Makanya tadi ada yang bertanya, apa ini buat apa kita pelajari Makkiyah Madaniyah ini? Ya kan? Tidak ada aksiologinya. Ya, aksiologinya berarti urgensi. Ini bagus ini. Jadi bagusnya karena dia apa tadi saya bilang? Kenapa? Sesuai ya, sesuai dengan filsafat ilmu. Anda kan semester ini belajar filsafat ilmu. Iya, semester ini. Saya tahu itu. 6, Ustaz. Ya. Iya kan? Iya. Ini itu. Jadi harus disesuaikan itu. Nah. Ini juga tulisan Arabnya ini diperbaiki. Ah, oke. Coba lihat. Footnote 5. Pertanyaannya. Di mana footnote 2, 3, 4? Kenapa langsung jumping, lompat? 5. Tanggung jawab dulu, Husnul. Saya tempai pasti pusing-pusing tadi ini. Cari-cari. Oh, Husnul, kenapa langsung jumping? 2 dan 5. Oh, Nabi Muhammad itu Nabi yang kedua dan 5 itu 25. Begitu. Oh, iya. Kenapa? Mana Husnul? Husnul. Oh, wanted ke Husnul. Di mana, Ki? Kenapa itu? Ada ini Ustaz, kemarin di pengaturannya bagaimana kan ini ada di bab 1 itu ada footnote 1 dan 2. Nah, kemudian di bab 2 ini ku atur di situ Ustaz sesuai apa ya? Sesuai bab tapi tidak berubah. Yang penting salah, perbaiki. Iya, Ya. Dan seterusnya. Yes, Ustaz. Tidak adakah kamus saya tanya. Iu kan tidak semua dalam bahasa Arab ya, dari bahasa Arab ya. Selama ini, Iu 4 tahun, S1 tambah sekarang sudah masuk setengah tahun lah, ya. Tidak adakah kamus Arab tak? Iu kayim. Tidak ada kamus Arab no. Mahmud Yunus ke, Munawir ke, Makayis Luga apa ke. Kayim dulu. Tidak ada kau kayim. Tidak ada kamusmu. Belum ada. Jurusan bahasa Arab. Jurusan bahasa Arab ini teman-teman pelajaran online kemarin memang kita dulu alumni online memang gue tahu ji ya berapa semester kemarin belajar online. Husnul, you tidak ada kamusmu begitu. Oh mentang-mentang sekarang ada di PDF ya. Anda ada kamusmu yang Anda beli apa? Kamus tidak ada? Ada Justan. Ada di kamus. Nah, web HTT. Kamus apa Kan ini dimiliki? Ustaz langsung Arab ada alasan. Ada. Berapa kamus Anda miliki? Anda ini sarjana bahasa Arab ini. Saya bukannya kodong sarjana bahasa Arab. Saya jurusan tafsir hadis kodong. Ya. Berapa kamus yang Anda miliki? Berapa? 2 Ustaz. Kamus apa? Kamus apa itu? Indo Arab Ustaz Mahmud Yunus sama Al-Kalali. Itu je. Kenapa tidak kasih di sini? Ya itu tambahan, itu kan? Oke, itu anggaplah anak S1 atau minimal pesantren itu. Kalau Arab Indonesia Arab, ya kan? Inggris lagi namanya kamus Oxford, Inggris.
Sekarang Anda sudah harus belajar Arab-Arab, ya. Ya, Arab-Arab, ya kan? Maani oke. Ini maani ada juga ini. Biar di HP ada, di Play Store. Ada juga. Yes. Ya, ya. PDF, banyak banyak anak udah Munawir PDF-nya, maka juga PDF-nya, lisan Arab PDF-nya. Kalau tidak mampu dibeli yang berjilid-jilid itu, ada Di seterusnya. PDF-nya aja lihat Ustaz. Tapi Apa PDF ini malu tapi linknya baru aku bilang salin. kalau PDF bisa dianggap di buku dan sebagainya. Ini nanti perbaiki, perbaiki. Dan ingat, Ustaz. saya mau tanya di PDF itu, ya, mohon maaf ini. Ini footnote 5, artinya yang di PDF itu tulisan Indonesia atau tulisan Arab. Itu di atas Ustaz tulisannya yang kata balahu kororon. Itu. Oh, berarti Berarti harusnya footnote-nya di situ. footnote-nya. Footnote-nya di situ. Yes. Astagfirullah. Allahu Akbar. Ini Ya, cara Ustaz. rasamnya ini salah ini metode. Artinya ini sampai ini Anda artinya apa ini? Lihat dari internet, lihat dari buku terjemahan atau arti dari siapa yang menerjemahkan ini? Menuliskan untuknya sebuah keputusan. Kalau tidak kalau kita sendiri yang terjemahkan betul tidak ada footnote. Tetapi coba lihat. Ini kan 2 kalimat. Ini baru ae kataba. Rasa malahu bikada. Iya kan? Bikada. Iya, kadanya itu mana artinya di sini? Bikada. Mana artinya itu bikada? Bikada. Langsung kan? Berarti. Dan ini juga kalau menulis artinya di sini. Kalau di sini 1 ya. 1. Ini sejajar 1 koma. Kalau terjemahan itu begini. Dan rata-ratanya juga ini. Jangan kasih spasi 1 ya. Spasi. Lihat bagaimana exactly-nya juga. Ini M-nya di sini. Sejajar dengan ini 1. 1 di sini. Kalau ini tadi awal paragraf S, misalkan ini S. Sini 1,2. Kalau ini kutipan langsung atau di bawahnya artinya ini sini di sini. Di sini. Di sini berarti di sini sedikit. Begitu. Ya. Begitu pula kalau terjemahan Indonesia, terjemahan Arab ya dan seterusnya itu perlu ya. Oke. Ini juga jangan pakai surah Al-Fatihah. Ingat pakai QS, SAW juga ya dan sudah deh. Saya langsung mau inti, belum lagi ada 2 makalah ini. Coba lihat. Saya tadi terganggu konsentrasi saya ketika Anda baca ini, ya Husnul. Apa bacanya tadi ini, Husnul? Apa bacanya ini, Husnul? Kalau ini oke. Ya ayu, ya kan? Oke. Kalau ini apa bacanya, Husnul? Apa bacanya ini, Husnul? Makanya kasih harakat ya, kasih harakat atau kasih apa bacanya? Coba kita dengar semua masing-masing. Apa bacanya? Ya ayyuhalladzina sama. Ianya panjang atau tidak? Ini yang saya bol. Panjang. Kalau ini oke, panjang. Kalau ini oke, panjang ya. Oke. Kalau ini panjang atau tidak? Panjang juga, panjang Ustaz. Tapi tadi waktu presentasi dibaca apa? Ustaz, kan tadi aku contohkan kalau di tulisannya itu begini hilang ya alifnya jadi kayak dibaca ya ayyuhalladzina maksudnya. Bilang kaya, enggak ada kata-kata kaya. Kaya. Iya orang kaya jatuh bukan orang miskin. Kaya. Astagfirullah. Ini tidak. Jadi harus dijelaskan kalau rasam imla'i yang Arab secara umum, tulisan Arab di koran, di spanduk-spanduk Arab, ya kan, di berita, di iklan dan sebagainya, ya kan, ianya menggunakan alif besar. Alif besar ini. Kalau ini ya ayu menggunakan alif kecil, tapi sama-sama mat tobi'i atau mat asli, 2 harakat kalau dibaca ilmu tajwid. Untuk membuktikan, oke, silahkan lihat
surah Al-Baqarah ayat 21. Nah, coba lihat dulu surah Al-Baqarah ayat 21. Nah, ingat kalau kita belajar studi Al-Quran itu harus selalu bersama Al-Quran. Harus bawa Al-Qurannya semua. Nah, di sampingnya. Ya. Nah, sudah dapat? Iya, Ustaz. Nah, ya, kalau begitu saya akan tampilkan. Saya sudah bilang. Oh, oke. Oke. Nah, lihat nih. Nah, jadi bahkan ini jangankan mat tabi'i. Ah, Qayyim, apa hukumnya ini Qayyim? Ah, mat apa ini? Mat apa itu ya ayu di sini? Mat apa di sini? Mat apa itu hukumnya sini? Ya ayu. Ada tanda panjang-panjang begini teh. Iya kan? 4 harakat, ada juga Imam Qiraat mengatakan bisa sampai 6. Kalau Asim itu bisa 4 saja, ya kan? Kalau imam yang lain bisa sampai 6. Ya, kira-kira mat apa namanya nih, Kajim? Kokandat tuh kalau mau tahu. Mat apa itu? Ya ayo. Panjangnya itu. Mat tabi itu 2 harakat. 2 harakat atau 2 rakaat? Iya kan? 2 harakat. Mat apa? Mat arid, Ustaz. Mat arid lisukun. Mat arid lisukun berarti ketika wakaf, ketika sukun. Bagaimana ini? Kalau ketemu langsung ini kukandat tuh. Biar masalah tajwid lupa ini. Astagfirullah, pelajaranmu di pondok. Tuhfatul Atfal pelajari subhanallah, Syatibi apa? Lupa ini. Ada yang bisa bantu? Mat apa namanya nih? Jais, Ustaz. Mat jais. Kenapa mat jais, Husnul? Kenapa mat jais, Husnul? Karena jadi tunggu, kasih lengkap dulu. Mat jais apa namanya? Kasih lengkap. Mat jais munfasil. Mat jais itu yang ingin saya katakan. Ini yang saya mau katakan. Mat jais apa? Mat jais munfasil, Ustaz, tapi mutasil itu tulisannya. Jadi masuk apa maksudnya itu? Ini rasamnya ini. Rasam dan nutkanya itu, cara pengucapannya itu. Kalau menurut aja itu, Ustaz, kan ya 2 kata yang berdampingan, Ustaz. Setelahnya itu satu kata, satu mat, satu kata itu mat, terus bertemu sama alif, mat jais, Ustaz. Jais ya? Iya, tapi kan kalau Rasam Usmani dihapus alifnya, jadi disambung. Jadi pada hakikatnya walaupun secara Rasam Usmani digabung karena dihilangkan alifnya, ya kan? Dihilangkan alifnya, makanya kita ambil asalnya, ya kan? Kalau kaidah bahasa itu kaidah pengucapan apa? Kita lihat asal-asalnya semua itu, ya. Asal seperti asal kata, akar kata, mushtaqnya atau apanya, itu kita harus lihat. Ya betul. Ini mat jais ini. Mat jais, muttasil, munfasil, berpisah, ya. Jadi kalau namanya mat jais boleh dibaca sempurna, boleh juga cuma seperti tabi'i 2 rakaat, 2 harakat, ya, dan sebagainya. Begitu. Nah, makanya cara penulisannya itu bagaimana? Beda sekali. Pada mulanya tulisannya begini kan? Pada mulanya begini tulisannya. Pada mulanya begini tulisannya. Kemudian pada akhirnya ya ada pada mula, ada pada akhir. Dulu kita lihat dulu. Ya kan? Dihilangkan ini alifnya, dihilangkan ini. Hilangkan ini. Pada mulanya ini ya ayu, coba ya ayu. Oke? Maka hilangkan ini. Atau boleh dihilangkan begitu. Ya kan? Dihilangkan alifnya. Tetapi tetap di sini dianggap dikasih panjang ya ayu. Oke. Tadi ada pertanyaan kenapa begini? Makanya materi tentang rasam harus kita pelajari setelah materi jam'ul. Karena terutama jam'ul Quran pada masa Utsmani, rasam juga rasam Utsmani, bukan itu rasam Abu Bakar, ya kan? Atau rasam Nabi, rasam Umar, tapi rasam Utsmani. Karena ketika di jam'ul Quran, pengumpulkan Al-Quran,
Nah, dikumpulkan itu harus sesuai dengan apa? Standar bahasa yang digunakan, lahja yang digunakan, standarisasi penulisan yang digunakan oleh bahasa Arab versi kabilah Quraisy, Arab Quraisy. Arab Yaman ada, ya kan? Apalagi Arab Syam, Damaskus ada, ya kan, dan sebagainya. Tetapi gunakan di kabilah-kabilah yang ada di Quraisy. Jadi di situ ada kaidahnya ketika dibuat oleh sahabat kita ketika itu, kalau ada kata diperselisihkan bagaimana penulisannya, itu tadi ya ayu atau ya ayu ini, iya kan? Nah, kembali kepada kaidah semula. Al-Quran diturunkan ke dalam bahasa Arab ke bangsa Quraisy. Kalau begitu kasih seragam saja versi Quraisy. Jadi ini mungkin sekarang kita gunakan karena yang umum, ya kan? Tetapi kalau Quraisy dia suka yang begini, dia suka yang versi-versi begini, ya. Versi. Makanya tadi kaidahnya yang pertama al-hadzfu. Mana tadi makalahnya? Kita lihat makalahnya. Ini belum. Oh, bukan ini. Astagfirullah. Mana tadi makalah anu? Al-hadzfu, menghilangkan ya, al-hadzfu. Dan kaidah yang digunakan ya seperti kita mengirapkan hadzfun nun, iya kan? Hadzful waw, iya kan? Seperti begitu, kaidah-kaidah begitu. Rasa memang erat sekali kaidahnya. Jadi siapa tahu ada yang terinspirasi dengan rasam-rasam bentuknya dan sebagainya, bisa nanti angkat ya. Banyak ini materi-materi ke depan ini tentang linguistik, tentang balaghah, ya, ma'ani dan seterusnya itu, bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Siapa tahu memungkinkan Anda angkat menjadi tesis, boleh. Boleh, siapa tahu belum dibahas atau ada yang menarik dan sebagainya, itu memungkinkan boleh. Kalau begini, penguji Anda itu 2. Mungkin 3 penguji Anda dari bahasa Arab, 1 penguji Anda dari tafsir. Kalau ada begini, ya kan? Kalau murni bahasa, oke. Semuanya dari bahasa Arab. Ibu Hania, Ibu Amrah, ya, dan seterusnya. Itu kalau murni Arab yang Anda kaji. Tetapi kalau Anda hubungannya dengan bahasa Al-Quran, maka pasti ada penguji Anda dari tafsir. Nah, itu ya. Saya dari informasi, 6 dosen tafsir yang bergelar prof, ya, bergelar prof. 1 dari Usuluddin, prof tafsir, Prof Galib namanya. Oke. 2 dari adab. 2 dari adab atau 2 dari bahasa. Ya, dari adab kan bahasa secara umum, yaitu Prof Yusuf dengan Prof Mardan. Nah, itu. Ya kan? Dokter-dokter tafsir dari bahasa banyak, Ibu Andi Miswar, Dr. Firdaus, ya kan? Itu dia ahli itu. Dia hubungkan penelitian-penelitiannya dengan bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Sehingga mau maaf ini, kalau kami dulu kajian bahasa Al-Quran atau tafsir hadis, mau maaf, ini mungkin ada sifat apakah egois atau objektif atau subjektifnya ini mahasiswa tafsir hadis, ya. Mau maaf ini doktrin dari guru-guru kami. Ya, saya hanya sampaikan di hadapan Anda. Di antara mereka ada yang mengatakan, kalau Anda belajar bahasa Arab, mau maaf, belum tentu Anda tahu bahasa Al-Quran. Tapi kalau Anda belajar bahasa Al-Quran, wajib dan pasti Anda harus tahu sebelumnya bahasa Arab. Jadi kalau tahu bahasa Arab, belum tentu bahasa Al-Quran. Tapi kalau tahu bahasa Al-Quran, pasti tahu bahasa Arab. Itu ya. Tapi masing-masing ilmu punya plus minus dan sebagainya. Jadi ini saya mau Anda nanti narasikan ini. Anda narasikan ini ada nunya dan sebagainya. Memang ada perbedaan-perbedaan, ya. Ada penambahan, ada pengurangan dan sebagainya. Hamzah-hamzahnya, ya. Hamzah sakinah, hamzah mutaharrika dan sebagainya. Ini penggantian as-salat, as-salawatu dan sebagainya. Nah, ini. Bahkan kullama atau mimma dalam Al-Quran itu ada minnya bersambung, mimma bersambung, ada mimma itu beberapa kasus dipisah. Ada apa di situ? Ada itu kaidah tafsirnya. Dan ada juga riwayat-riwayatnya itu. Untuk lihatnya itu coba buka Gharaibut Tafsir karya Imam An-Naisaburi.
Nizamuddin An-Naisaburi. Itu dijelaskan itu. Ada mimma dalam Al-Quran digabung berapa kali, kenapa digabung dan sebagainya. Itu di jilid 1 itu. Di kitabnya beliau dijelaskan. Tuntas itu. Ada pasal dan pasalnya ya. Saya hanya memberikan rekomendasi. Manfaatnya ini sudah cocok dan seterusnya. Satu lagi nih. Sebelum jam 6. Mohon maaf ini kalau lebih ini kalau rasa musmani. Makkiyah Madaniyah. Sedikit saja. Karena Makkiyah Madaniyah ini sebenarnya simpel ji ya. Kalau rasam itu memang, mohon maaf ini harus dihubungkan dengan ilmu bahasa. Rasam itu tidak mudah kalau dibaca. Tapi kalau Makkiyah Madaniyah kalau dibaca misalnya orang awam saja sudah paham nih. Biar mohon maaf ini, biar tidak ada latar belakang ilmu bahasanya, dia sudah bisa paham Makkiyah Madaniyah. Beda kalau rasam. Ya, Anda saja seperti ini contohnya. Yang tahu saja bahasa Arab, ya kan? Belum tentu paham, apalagi yang tidak tahu ya. Dan sebagainya. Oke, kita lihat Makkiyah Madaniyah. Ada tadi sebelumnya dulu saya dengar itu ada lail dengan nahar. Sebenarnya itu sudah dibahas itu, sudah banyak ini. Coba lihat bukunya Al-Itqan, Manahil Irfan, Al-Burhan itu. Ini juga sekaligus Al-Burhan sebagai kitab ulumul Quran yang semacam pertama ya, kalau tidak salah itu yang awal membahas tentang Makkiyah Madaniyah. Ada tadi bertanya itu Al-Burhan. Coba lihat, di situ memang sudah jelaskan. Jangankan Makkiyah Madaniyah, itu dijelaskan ayat yang turun ketika Nabi mukim dan musafir. Ayat-ayat atau surah yang turun Laila wan nahar ada yang dijelaskan. Ada, cuma tidak termasyhur Makkiyah Madaniyah ya. Kalau namanya Laila kan 1 malam ji. Nahar 1 hari ji. Beda kalau bilang Makkiyah, Makkah kan luas. Jadi ruang lingkupnya luas. Jadi ada Makkiyah yang di dalamnya ada diturunkan di malam hari, ada di dalamnya diturunkan di siang hari. Ada Makkiyah yang diturunkan ketika Nabi musafir, ada ketika Nabi mukim, ya kan? Ada Nabi ketika ini ayat turun di masjid, ada juga di luar masjid, ada di rumahnya, ya kan? Dan sebagainya. Itu banyak. Belum lagi ada ayat diturunkan di atas ontanya Nabi, ada dalam bentuk suara, ada dalam bentuk lonceng, ada dalam bentuk ini, itu banyak, ya. Oke, begini saja. Makkiyah Madaniyah kata kuncinya adalah ulama sampai sekarang beda pendapat tentang definisi Makkiyah Madaniyah. Kalau kita katakan Mekah Madinah itu adalah dinisbahkan ke tempat itu betul. Secara etimologi. Ya, secara etimologi. Tetapi secara terminologi, secara etimologi ulama sepakat Makkiyah Madaniyah, Makkah Madinah. Tetapi terminologinya ulama beda pendapat. Walaupun betul pada mulanya ulama mendefinisikan Makkiyah Madaniyah sesuai dengan definisinya, ya itu nama tempat. Bin nisbatil makani. Jadi orientasi yang pertama adalah orientasi kalau dalam kitab itu bin nisbati atau orientasi dari aspek al-makan, dari aspek ruang atau tempat. Maka dikatakanlah Makki dan Madani. Tetapi ayat ini tidak cukup. Tidak cukup. Kenapa? Kita lihat makalah dari pemakalah. Mana. Kenapa? Karena ada ayat yang turun. Mohon maaf ini. Bukan di Mekah. Ya kan? Ada juga ayat yang turun, mohon maaf, bukan di Madinah. Jadi, kalau kita batasi Makkiyah Madaniyah, coba kita lihat. Tempat. Di kota Mekah. Ya, ini masalah juga. Tidak ada lagi footnote-nya ini. Tidak ada footnote-nya. Nah, ini juga. Di kota Mekah setelah Rasul hijrah. Ini tidak gabung ini, Madalena. Tadi saya ketawa-ketawa lihat ini. Kalau kata Mekah itu tempat atau ruang. Kalau sebelum, setelah ini, sebelum dan setelah Rasul hijrah. Bukan begitu bahasanya itu baik sebelum atau setelah Nabi hijrah. Begitu. Ya. Coba lihat. Turunkan di Mekah, turunkan di Madinah. Mohon maaf. Ayat yang tidak turunkan di situ. Bagaimana ketika peristiwa Isra Miraj? Bagaimana itu? Ada ayat turun di Badar. Badar itu bukan Mekah, bukan Madinah. Ada ayat turun di Hudaybiyah. Ada ayat turun di Uhud, Gunung Uhud. Itu beberapa kilo di luar Madinah itu dan sebagainya. Kalau begitu ulama mengatakan, wah, definisi
penisbahan Makkiyah Madaniyah bil makan dengan tempat itu kurang akurat. Kurang akurat. Walaupun nanti ada ulama belakangan menambahkan bi Makkah wa ma haulah dan sekitarnya. Jadi bilangin begitu. Diturunkan di Madinah atau di Mekah wa ma haulaha dan sekitarnya. Ada ulama yang menuliskan begitu belakangan. Ya, pada mulanya hanya kota Mekah. Makanya ini kurang ini. Ini definisi yang agak istilahnya yang sudah lama ini. Yang terbaru itu ulama kita, coba lihat buku-buku baru itu, seperti minimal Mannaul Qattan, Al-Itqan dan sebagainya itu Suyuti, itu memang sudah ada dan sekitarnya. Seperti kita, Makassar dan sekitarnya. Ya kan? Jakarta, Jabodetabek. Iya kan? Dan sekitarnya itu kan. Nah, makanya wajar. Maros itu kode posnya 0411, gua juga kode posnya 0411 sama dengan Makassar. Jadi Maros dengan Makassar ini dengan gua sama kode posnya. Ya, tidak sedikit itu perbatasan gua Makassar. Orang gua tinggal kerja di Makassar. Saya orang Makassar kerja di gua karena di Samata. Iya kan? Sekarang saya ada di mana? Di Ertasning. Nah, begitu. Jadi begitu. Gitu. Ya, jadi karena berdekatan wa ma haulaha ini ditambahkan ini kekurangannya. Ya. Makanya karena ada kekurangan, ada ulama yang kedua mengatakan, nah ini dari segi turun waktunya. Tidak kurang akurat itu. Kalau Mekah Madinah, ya kan? Oke, kalau begitu tetap kita gunakan Mekah Madaniyah, ya Arya ya dan semua tadi yang bertanya, tetap kita gunakan Mekah Madaniyah tetap. Tetapi bukan penisbaannya kepada tempat. Tapi Makkiyah kita lihat Islam ketika itu Nabi berdakwah di Mekah. Ya kan? Nabi di Mekah berarti sekitar 13 tahun awal pertama setelah Iqra diturunkan, berarti betul. Kalau begitu sebelum Nabi hijrah 13 tahun awal. Oke? Tidak peduli di mana turun, yang penting hijrahnya. Hijrahnya. Berarti 10 tahun terakhir tidak peduli di mana tempatnya, yang penting. Ini juga semacam ya kurang lebih akurat juga ini. Ini sedikit akurat dibanding yang pertama, tetapi ada yang rentang. Surah At-Taubah yang mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Kalau tidak salah surah At-Taubah itu ya, juz 10 itu ke atas itu. Coba lihat saja Qayyim ya. Coba lihat. Jangan la tahzan. Apalagi apa artinya la tahzan? Saya mau dulu informasi dari teman-teman ini. Coba Ustaz Muhaimin, terjemahkan dulu Ustaz Muhaimin. La tahzan innallaha ma'ana. Ini kata Rasul ini kepada Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kami kan? kita. Ini diucapkan, diwahyukan oleh Allah, difirmankan oleh Allah. Ini bukan sebelum hijrah atau setelah hijrah. Ini proses hijrah loh. Mana gambarku? Kenapa hilang gambarku ini? Tunggu dulu. Oh, mungkin nggak menyala lampu. Tunggu, kasih nyala dulu sedikit lampu. Nah, sudah terang ini. Mana mau toko ini? Hilang-hilang ini. Oh, ada nih, ada nih. Oke, lanjut. Oke. Tetapi ayat tersebut yang turun, kalau definisinya kan sebelum hijrah, qoblal hijrah dengan ba'dal hijrah. Tapi ini ayat ini istilahnya ambigu. Rempong kita ini, kita pusing. Kalau begitu ayat ini apa? Proses hijrah ini, proses hijrah. Ketika Nabi berada di Gua Hira kan? Di Gua apa? Jabal Sur. Iya kan? Di Gua Sur. Oh, kalau begitu bagaimana? Ada lagi ulama yang menambah. Bukan binisbatil makan, bukan binisbatil waktu, tetapi binisbati al-khitab. Apa itu al-khitab, Priti? Al-khitab. Binisbatil khitab. Kita lihat khitabnya ini ayat ini. Khitab. Apa itu khitab? Priti? Prititiu. Bukan lagi India aku namakan kok Prititiu. Kalau tidak bisa menjawab Prititiu. Kalau bisa menjawab artis ku namakan kok artis. Tapi kalau tidak bisa menjawab Prititiu. Prititiu.
Atau langsung mana Madalena tidak aktif kewahannya. Ya Ustaz, Hilya. mati lampu di sini Ustaz. Oh, mati lampu. Iya ya. Kayak lagunya Nasar saja ya. Seperti mati lampu ya. Tapi bagus jaringan tak? Ya. Indah Sari, apa itu artinya binisbatil khitab Indah? Indah ini ada di Pantai Losari saya lihat ini. Wah, bagus sekali ini. Tidak masuk angin ya gitu. Ya, apa itu binisbatil khitab? Apa itu Indah? Binisbatil khitab. Hmm. Al-khitab. Apa al-khitab? Khitab. Mukhatab. Seperti Yang domir yang mutakallim, berbicara. ya domir mukhatab, dan domir apalah lil ghaibi. Iya, yang ditemani, yang ditujukan. Makanya tadi ada bahasanya di pemakalan itu objek. Objek. Siapa ditunjukkan ini? Ya kan? Ketika ini ayat ditunjukkan kepada ahli Mekah atau penduduk Mekah, ya Makkiyah. Tidak peduli sebelum hijrah, setelah hijrah kita tidak peduli. Di tempatnya turun di Badar, di Mekah, Madinah, di mana di Palestina turun ini ayat tidak peduli. Yang penting kalau ayat ini orang Mekah nanti singgung, maka Makkiyah. Ayat ini tidak peduli turun di mana, tapi kalau orang Madinah disinggung, maka itu adalah Madaniyah. Ya. Nah, ini juga pendapat ketiga juga lagi-lagi juga ada sih plus minusnya ini panjang lagi ini. Ya. Cuma yang intinya adalah semua tiga pendapat ini masing-masing itu ada plus minus dan antara satu dengan lainnya. Makanya yang digunakan Kementerian Republik Indonesia saya lihat itu untuk saat ini ya. Nah, tentulah kalau ada yang terbaru itu dari aspek waktu. Dari aspek waktu. Saya coba lihat. Ada mushafnya semua. Coba buka idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau Anda punya mushaf, coba ditampilkan. Wih, sudah lewat ini. Harusnya kita sampai 17.45 jadi. Bagaimana ini pemakalah? Bagaimana kita sudah ini? Oh iya, kedua juga makalah ya. Kalau Anda bilang lanjut ya sampai minimal ya jam 6 lah. Jam 6 berarti kita tambah 15 menit lah kita tebus. Tapi kalau bilang kita berhenti Ustaz, lewat waktu Ustaz, tidak boleh korupsi waktu, tidak boleh tambah-tambah waktu bid'ah. Oke. Kalau bilang bid'ah biar mengajar begini bid'ah, oke. Saya ladenin aja. Bagus lagi ya, pimat tidur kalau sudah ini, siap-siap mau ke masjid. Istirahat, Mak. Bagaimana? Bagaimana kita akhiri ini atau UNIN ini? UNIN atau kita lanjut? Putus atau nyambung? Bagaimana? Lanjut kapan sedikit. Iya, sedikit mau. Oh iya, sedikit mau pading. Ya, 5 menit lah sampai 16.00 lah kita. Ya, ya. Nanti kalau satu makalah aja nanti ya 17.45 mau. Bagaimana? Sudah lihat? Idza jaa nasrullahi. Coba lihat itu. Di mushaf Anda surah ini surah apa? Coba angkat tangan. Madaniyah, Atau Ustaz. Madaniyah. Oke, Tarfiyah mengatakan ini adalah Madaniyah. Bagus. Tarfiyah tahu di kota mana turun ini ayat? Di kota mana turun ini ayat? Tahu Tarfiyah? Tidak, Mana Ustaz. fotoku ya? Tidak. Ada yang tahu di mana ayat? Ini idza jaa nasrullah terjadi ketika Fathul Makkah. Fathu Makkah. Ketika ditaklukkan kembali kota Mekah, maka turun ini ayat. Idza jaa nasrullah. Turun di Mekah. Turun di Mekah. Tapi apa tadi? Madaniyah. Karena turun setelah hijrah. Dan maaf, ini idza jaa nasrullah adalah surah 114 turun kepada Nabi. Apa artinya? Ini adalah surat terakhir yang turun. Kalau wattaqu yauman atau di lain ayat mengatakan wattaqu yaum al-yauma akmaltu itu adalah ayat yang terakhir turun ya, ayat yang terakhir turun. Tetapi kalau idza jaa nasrullah itu adalah bukan ayat yang terakhir turun, tapi surah yang terakhir turun kepada
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi surah ya, surah yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, 1 menit terakhir penutup. Kita lihat di kitab Al-Itqan. Ini sudah sudah hampir 20 tahun, sudah 15 tahun lebih nih. Ketika saya S1, semester 1, semester berapa itu, saya ingat sekali. Saya tulis langsung dari kitab ini. Ya. Nah, coba lihat. Turunnya Al-Quran, Al-Ala, Qalam, dan sebagainya. Nah, walaupun ada berbagai sedikit perbedaan pendapat. Nah, ini 1 sampai di sini 80-an itu. 80-an itu. Sini 87. 87. Ini turun surat terakhir di Mekah, Al-Mutaffifin. Yang berbicara tentang bagaimana timbangan itu. Surah yang terakhir turun di Mekah. Sebelum hijrah. Dan Al-Baqarah adalah surah pertama yang turun di Madinah. Ya. Oke, itu. Oke, kecuali ayat 281 di wattaqu yauman itu turun di Haji Wada. Oke. Seterusnya An-Nasr surah yang ke-14 turun. 114 turun. Kalau urutan tertibnya 110. 114 kan kalau tertib An-Nas. Tapi 114 itu ini. Oke. Surat terakhir yang turun di Madinah. Surat yang terakhir turun di Madinah. Ini An-Nasr. Kalau begitu, ini adalah terjadi di Fakku Makkah. Dan ini surah An-Nasr turun ya kurang lebih 3-4 bulan sebelum Nabi dipanggil oleh Allah. Ya. Dan seterusnya. Kalau begitu, yang Kementerian Agama sekarang menggunakan versi dalam ruang lingkup waktu. Dalam ruang lingkup waktu ya, dan seterusnya. Oke, sudah Mih. Capek, Mak. Sudah Mih. Ada pertanyaan? Ada yang urgen, ada apa dan sebagainya? Ustaz, Bilang memang. Iya. Kenapa? Ustaz, Afan bisa Ustaz diminta Bisa. dulu, Ustaz? Ya, rekaman YouTube boleh. Iya, sebentar. Ini saya upload dulu, baru ambil Mih. Iya, oke. Insyaallah. Ada terus gitu. Ada terus. Terserah Anda mau Supreker, Like, terserah. Saya tidak ada kepentingan sini. Saya bukan Jai Irham Halilintar. Saya hanya Muhammad Irham saja, ya. Bukan Jai Irham Halilintar. Iya, siap. Oke, terima kasih, kita bertemu karena Allah dan tentunya kita juga berpisah karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Sama-sama. Terjannah.